Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, siswa siswi kelas 11 MAPK MAN 1 Jember, semoga senantiasa mendapat limpahan rahmatnya Allah dan tetap dijaga kesehatannya oleh Allah SWT dalam kondisi pandemi ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita kirim Fatihah dulu untuk guru-guru kita, juga yang menyusun buku ini. Semoga mendapatkan rahmat Allah, ilmu yang barakah dan manfaat. Ada hadinya salihah wa ala kulli salihah ridha ta'ala syafil Al-Fatihah. Baik, kita masuk pembahasan pertama, yaitu tentang kaidah yang pertama, materi usul fikih. Ada 5 kaidah utama dalam usul fikih. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Apa kaidah ini? Jadi untuk mengetahui ini, maka kita perlu menjabarkan dulu masing-masing kata di sini. Yang pertama adalah al-umuru. Ma'na al-umuru fil qa'idah ini jami'ul a'mal allati yuthabul 'abdu 'alaiha aw yu'aqabu aw yulam. Fatashmulu bi'umumiha muta'alliqat al-ahkam asy-syar'iyyah al-khamsah wa hiya al-wajib wal mandub wal haram wal makruh wal mubah. Kata umur itu artinya adalah semua perbuatan, setiap atau segala amal perbuatan yang kemudian dia bisa diberi pahala atau justru mendapat siksa karena perbuatan tersebut. Jadi makna al-umuru di sini, yang dimaksud dengan al-umuru adalah semua atau segala perbuatan, segala tindakan yang berpotensi atau yang pada akhirnya nanti akan diperhitungkan apakah itu mendapat pahala atau justru mendapat dosa. Sehingga al-umuru di sini itu akan mencakup hukum-hukum syarak yang 5. Ada 5 hukum syarak. Yang pertama wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Adapun maqasidiha, bimaqasidiha artinya adalah ai bihasbi qasdil abdi bifi'liha aw tarkiha. Artinya adalah bergantung kepada tujuan atau maksud dari hamba tersebut untuk melakukan atau meninggalkan. Fa in qasada bil fi'li aw tarki ta'atallah uthiba 'alaiha wa in qasada ma'siyatallah jalla jalaluhu uqibalah. Jadi kalau dalam berbuat atau meninggalkan suatu perbuatan itu karena Allah tujuannya, maka akan diberikan pahala. Tetapi jika sebaliknya, justru akan mendapatkan dosa. Kesimpulannya adalah bahwa in af'alal mukallaf, bahwa setiap perbuatan mukallaf itu orang yang sudah dikenai tanggung jawab. Nah, biasanya kalau kita belajar fikih itu yang sudah akil balik, itu yang sudah disebut mukallaf. In af'alal mukallaf tasarrufatihi
qawliyatan kanat am fi'liyah takhtalifu biikhtilafi maqsudil mukallaf min wara'i hadhil af'al wat tasarrufat. فإن قصد المكلف بفعلها أو تركها طاعة الله ورسوله أثيب عليها وإن قصد معصية الله ورسوله عوقب عليها. Jadi yang dimaksud dengan al-umur maqasidiha di sini adalah bahwa setiap tindakan, setiap amal perbuatan manusia itu akan dihukumi sesuai dengan tujuan atau maksud dari si pelaku sendiri. Satu contoh, kita berpuasa. Kalau puasa itu dilakukan niatnya karena menjalankan perintahnya Allah atau mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka ini akan dinilai sebagai ibadah dan mendapatkan pahala. Tetapi jika dia berpuasa bukan karena taat kepada Allah ataupun mengikuti sunnah Rasulullah, hanya sekedar tidak makan dan minum saja, maka tidak bisa dianggap sebagai ibadah yang kemudian mendapatkan pahala. Misal, berpuasa karena akan operasi. Maka sebagai seorang muslim yang sudah belajar, harusnya sebaiknya dia niatkan saja puasanya itu karena Allah Ta'ala. Saya berpuasa untuk menjaga diri saya karena saya mau operasi, mau berobat untuk menjaga diri saya sebagai wujud syukur saya kepada Allah. Kita niatkan saja, itu tetap akan dihitung sebagai pahala. Nah, kalau misalnya berpuasa untuk tujuan yang melanggar aturan Allah, justru nanti ini akan mendapatkan siksa. Taib, kita lanjutkan. Kita masuk kepada dalil dari kaidah ini. Kaidah al-umur maqasidiha ini memiliki banyak dalil sebenarnya ya. Yang pertama ada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahim. Ini ada surat An-Nisa ayat 100. Al-muradu bi kalimah muhajiran ay muridan lil hijrah wa ala iradatihi yatarattabul ujr. Jadi yang dimaksud dengan muhajirun ilallah ini adalah dia ingin untuk hijrah, dia ingin untuk berpindah. Hijrah kemana? Muhajirun ilallah wa rasulih. Nah, karena dia niatnya muridan lil hijrah ilallah wa rasulih, fayatarattabu al-ujr. Jadi dia akhirnya mendapatkan pahala. Dalil yang kedua, qauluhu ta'ala, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a mardatillah ay arada bi fi'lihi ridwanallah fal ajru wal mathubatu bin niyyah. Mengharapkan ridhonya Allah, ibtigha'a mardatillah itu artinya arada bi fi'lihi ridwanallah. Dia inginkan dengan berbuat itu apa? Ridhonya Allah. Jadi kalau ada orang bersedekah, berinfak, niatnya adalah ibtigha'a mardatillah, jadi dia berarti arada bi fi'lihi ridwanallah. Yang dia harapkan adalah ridhonya Allah. Kalau sudah seperti ini, fal ajru wal mathubah bin niyyah. Jadi pahalanya itu karena niatnya itu. Berbeda ketika orang yunfikuna tapi li ajlil jah, ingin dipandang orang, ingin dilihat orang. Ini namanya riya. Maka bukan karena Allah. Tentu hukumnya akan berbeda. Dalil yang ketiga, masih firman Allah Ta'ala,
walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Ibarah kasbil qalbi ta'ni al-iradah wal azm 'ala syai'. Perumpamaan kasbul qalbi artinya upaya hati. Yang dimaksud upaya hati itu apa? Ya termasuk upaya hati itu adalah iradah, keinginan, azam, niatan ala syai'i terhadap sesuatu. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi kalian itu akan diambil, dimintai pertanggungjawabannya itu bima kasabat qulubukum, dengan apa yang diperbuat oleh hati kalian. Artinya, ya, kalau berdasarkan ayat ini yang dimaksud adalah dinilainya dari mana? Dari niatnya. Niat itu hati tadi, kasbul qalbi itu niatnya. Sehingga masuk ke dalam kaidah tadi al-umuru bimaqasidiha. Yang keempat, ada hadis di sini. Ini hadis yang sangat masyhur ya, sangat terkenal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ila akhir hadis. Diriwayatkan oleh Syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan jelas ya, dengan jelas katakan innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Yang kelima, hadis Rasul juga di sini disebutkan niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang yang beriman, orang yang beriman itu khairun, lebih baik, min amali, daripada amalnya. Sedangkan wa amalul munafik, ya, amalnya orang munafik itu khairun min niyatih, lebih baik dari niatnya. Wa kullun ya'malu ala niyatih fa idza 'amila al-mu'min 'amalan nara fi qalbihi nur. Masing-masing itu akan berbuat berdasarkan niatnya. Sehingga kalau orang mukmin itu ketika dia niat kok dilakukan, nara fi qalbihi nur, jadi akan bersinar cahaya dalam hatinya. Poinnya di sini adalah niyatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Kok bisa? Kalau kita pernah belajar dulu, mungkin masih ingat, seringkali diajarkan oleh guru-guru kita, mungkin yang di MI atau di Sanawiyah, pernah disebutkan bahwa niat saja, baru niat berbuat baik, itu dapat pahala 1. Kalau sudah berbuat baik juga, niat kok dilakukan, dapat pahala 2. Sebaliknya kalau niat berbuat dosa, belum dihitung. Tapi kalau sudah dilakukan, baru dihitung dosa 1. Inilah pentingnya niat. Niat itu dilakukan seperti itu. Nah, yang terakhir, hadis yang terakhir, man ata farashahu wa huwa yanwa an yaquma bil lail faghalabathu 'ainuhu hatta yusbih kataba lahu ma nawa wa kana naumuhu sidqan sadaqa alaihi min rabbih. Barang siapa yang ketika hendak tidur kok berniat untuk bangun malam, namun ternyata dia bangunnya justru subuh, artinya tidak sempat untuk bangun malam, maka katabalahu manawa, Allah mencatat apa yang sudah diniatkan. Artinya dia sudah dianggap sudah bangun malam. Wa kana naum shadaqatan alaihi min rabbih. Sedangkan tidurnya itu dianggap sebagai sedekah dari Allah. Enak sekali. Jadi alangkah enaknya kalau kita setiap mau tidur, kita niat saja, ya Allah saya ingin bangun untuk sholat malam. Kok ternyata kita bangunnya subuh, maka tidur kita atau niat kita itu sudah terhitung, sudah dianggap bangun malam. Tentu dengan syarat memang benar-benar bangun, bukan tidak mau dibangunkan atau tidak mau bangun. Yang sering terjadi itu niat bangun, ketika sudah waktunya bangun, melek sebentar, malas tidur lagi. Nah, ini yang kurang baik. Memang harus dipaksa. Ketika kita ingin belajar bangun malam, setiap kita sudah ada yang bangunkan, merasa dibangunkan, paksa untuk bangun, kita ambil air wudhu, kita sholat. Selesai sholat, kalau misalnya masih ada waktu mau tidur lagi, silahkan. Karena kalau sekali kita tidak mau bangun, besoknya insya Allah sulit untuk bangun lagi. Ini
Biasanya berdasarkan pengalaman kalau yang seperti ini. Baik, ini dalil-dalilnya. Nah, kita masuk selanjutnya tentang niat. Apa sih niat itu? Kapan waktunya dan di mana posisinya? An-niyatul lughatan al-azmu 'ala syai'. Niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Yuqalu nawaitu ay azamtu. Wa amma ma'naha istilahan, sedangkan arti istilahnya adalah qasdu ta'ati wa taqarrubi ila Allah ta'ala bi ijadil fi'li awil imtina'i anhu. Yang dimaksud dengan niat secara istilah itu adalah qasdu ta'ah. Dia bermaksud untuk melakukan ketaatan wa taqarrub ila Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Ijadil fi'li, dengan melakukan suatu perbuatan, awil imtina anhu, atau meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi kalau kita niat taqarrub ilallah, kita niat ta'atan lillah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, ini disebut dengan niat. Fanniyatu fil ibadah al-maqsudah kas-salah was-shaum wal-hajj ruknun min arkaniha. Sehingga begitu pentingnya niat ini, maka niat itu masuk ke dalam rukun dalam rangkaian ibadah. Salat misalnya, puasa, haji, itu niat masuk ke dalam rukun. Artinya kalau sudah masuk rukun, perbuatan tersebut tidak akan pernah dianggap sah tanpa adanya niat. Jadi faktor penentu keabsahan suatu amal itu adalah niat. Salat, kita salat 4 rakaat, misalnya salat zuhur 4 rakaat, kita sudah gerak segala macam dengan doa segala macam, tapi ternyata lupa niat, maka salatnya tidak dianggap. Karena niat itu masuk ke dalam rukun. Fala tasihhu hadhil ibadat kullaha illa biha. Kan jelas. Nah, tidak sah ibadahnya tanpa niat tersebut. Wa amma ma kana wasilatan fiha kal wudu' wal ghusl faqala Syafi'iyah wa kullu man ayyada ra'yahum hiya syartu sihhatin aidan fala tasihul wasail illa biha. Sedangkan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum proses ibadah tersebut, tetapi hal ini juga berpengaruh terhadap keabsahan ibadah tadi, maka dia disebut dengan syarat sah. Syarat itu harus dipenuhi di luar proses pelaksanaan. Kalau rukun itu harus dipenuhi dalam proses pelaksanaannya. Orang sholat harus punya wudhu. Nah, wudhu ini adalah harus dipenuhi kapan? Sebelum sholatnya. Tidak mungkin orang sholat sambil berwudhu. Karena dia harus dipenuhi sebelum sholat, maka dia masuk ke dalam syarat. Nah, apakah wudhu ini berpengaruh terhadap keabsahan sholat? Oh, ternyata wudhu harus didahului. Oh, sholat harus didahului dengan wudhu. Kalau nggak wudhu, sholatnya nggak sah. Maka wudhu menjadi syarat sah. Oh, orang ini dia sedang jinabah. Dia kondisi hadas besar. Maka dia harus mandi dulu. Mandi jinabah. Maka mandi jinabat ini menjadi syarat sahnya sholat tadi. Jadi saya ulang, niat itu adalah keinginan atau tujuan hati itu untuk taat dan taqarrub ilallah dalam hal atau dengan cara melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ini niat. Nah, niat itu adalah faktor penting, faktor penentu terhadap keabsahan suatu ibadah. Nah, kapan niat dilakukan? Amma waqtan niyah fi awalil ibadah. Jadi niat itu dilakukan di awal ibadah. Awal perbuatan. Katakbiratul ihram bis salah wal ihram bil hajj. Jadi seperti takbiratul ihram ataupun ihram ketika haji. Di sini perlu difahami, sholat misalnya. Niat itu bukan dilakukan, ya, saya ulang, niat itu bukan dilakukan sebelum takbiratul ihram, tapi muqtarinan bi fi'lihi. Jadi muqtarinan itu berbarengan
bareng dengan takbiratul ihram. Jadi ketika tangan kita angkat ke atas, Allahu Akbar, hatinya itu niat. Jadi sambil mengatakan Allahu Akbar, hatinya itu niat. Lantas bagaimana dengan yang diajarkan di sekolah waktu kita masih kecil? Kita diajarkan untuk usolli fardhus subhi, usolli fardhul dhuhri dan segala macam, baru kemudian Allahu Akbar. Itu adalah talaffuz, diucapkan oleh lidah, diucapkan oleh lisan kita, agar apa? Memantapkan hati bahwa kita tahu, oh saya ini sedang sholat ini. Tapi itu tidak dianggap niat, karena niat tempatnya bukan di situ. Nah, maka juga saum faktakfi niyah qablahu, ini masih belum ya. Kalau puasa itu niatnya boleh sebelumnya. Li'usri muraqabatil fajri, karena sulit untuk berbarengan dengan fajar. Nah ini, wa mahallun niyah al-qalb, tempatnya niat itu hati. Fala yajibut talaffuz biha, maka tidak wajib untuk diucapkan. Wa in talaffadha biha al-mar'u liyusa'idal lisanu al-qalba listihdariha fahuwa amrun mustahabbun wa marghubun fihi. Jadi nggak wajib kita mau sholat misalnya tanpa ucapan sebelumnya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar, tanpa mengucapkan itu. Tapi ketika kita takbiratul ihram, kok hati kita sudah niat salat zuhur lillahi ta'ala, 4 rakaat lillahi ta'ala misalnya, sah, boleh, karena memang yang dianggap itu yang di dalam hatinya, bukan yang diucapkan. Tetapi kalau diucapkan itu merupakan hal yang dianjurkan. Kenapa? Listihdari qalbi. Jadi hati itu biar tenang, hati itu biar datang juga. Jadi kalau orang sholat itu sudah niat diucapkan, itu lebih fokus biasanya. Lebih fokus untuk, oh ya saya sedang sholat ini, saya mau sholat ini. Sehingga hatinya tidak salah. Hati-hati, kalau kita tidak hati-hati niat, misalnya niat sholat maghrib, tapi ternyata kita hanya 2 rakaat. Maunya sholat subuh 2 rakaat, tapi yang dikerentekkan dalam hati, diniatkan dalam hati kok sholat maghrib, maka tidak bisa dianggap itu. Ya, ini perlu hati-hati. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, faedah niyah dan sisanya akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.